Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama di Jemaat Sebaut. Mari kita menikmati berkat Tuhan melalui ibadah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga terus bertumbuh dalam kehendak Kristus. Kita bersatu teduh sejenak. Kita akan memuliakan nama Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Litani syukur. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku.
Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasukkan namanya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan sambut, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi kami dengan mengorbankan dirinya bagi kami. Ya Tuhan, kami merenungkan lagi hidup kami. Terkadang kami tidak tahu berterima kasih atas pengampunan dan pengorbanan Tuhan Yesus. Kami sering melakukan berulang-ulang kali kami berbuat dosa di hadapan Tuhan. Bahkan kami tidak menjadi teladan dalam hidup beriman kepada Tuhan sebagai orang tua, sebagai pendidik pengajar. Bahkan kami yang mengaku orang yang percaya kepada Tuhan seringkali tidak menjadi manfaat yang baik bagi kehidupan orang, bahkan sekeliling kami. Ya Tuhan, kami sungguh merasa menderita hidup dan tinggal di dalam dosa. Bebaskan kami ya Tuhan, ampuni kesalahan kami, supaya kami memperoleh damai dan sukacita di dalam Tuhan. Dengarkan pengakuan kami ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat Tuhan, mari kita dengarkan amanat hidup baru melalui kitab Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6 sampai ayat 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan
Mari berdoa. Ucapan syukur, puji-pujian, dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Di setiap rumah-rumah kami mendirikan mezbah sebagai tanda hidup kami dekat dengan Tuhan. Dan kami sangat bergantung kepada firman dan kebenaran-Mu. Bersama dengan saudara-saudara kami, keluarga kami mau mendengar firman Tuhan. Beritakanlah bagi kami ya Tuhan melalui hamba-Mu ini yang sangat terbatas. Tetapi dengan penuh keyakinan iman kami bahwa Allah sendiri hadir dan berbicara bagi kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami mampu hidup di dalam firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi ini 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 12. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 12. Harta rohani dalam bencana tanah. Oleh kemurahan Allah, kamilah menerima pelayanan ini karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita peroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami bertindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami tidak masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikian maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dapat melampaikan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, terimalah salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang dapat bertahan di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan di dunia ini? Kalau bisa, masing-masing kita sebagai orang percaya bisa menjawab pertanyaan ini. Sekali lagi, siapakah yang dapat tahan menghadapi badai, gelora, pergumulan, terjangan, bahkan membuat kita sangat menderita? Maka orang yang percaya akan berkata, saya mau setia, saya mau taat, saya mau kuat. Mengingatkan lagi bagaimana seorang Paulus dalam pelayanannya, dia menderita tetapi dia punya kekuatan di dalam Tuhan. Persoalannya adalah ketika orang percaya hanya dapat berucap, tetapi kemudian datang tantangan, datang pergumulan, dia kemudian berkata, sudahlah, tidak lagi. Maka disitulah Allah mempertanyakan komitmen, ketaatan dan kesetiaan. Iman percaya. Karena kemanapun kita akan datang, di tempat di mana di dunia ini kita lari kemanapun, di situ kita tetap akan menemukan persoalan demi persoalan. Tinggal bagaimana kita membentengi, menguatkan diri di dalam percaya akan Kristus. Apa rahasia Paulus sehingga ia tidak tawar hati dalam mengalami banyak rintangan pelayanannya? Paulus begitu sadar bahwa pelayanan memberitakan Kristus itu mulia. Mulia ketika ketulusan itu dibaca dan dinikmati oleh penciptanya. Maka menjadi pelayan firman Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, merupakan sebuah kehormatan yang berasal dari kemurahan Allah semata-mata. Kita tidak hanya menyiapkan konsep-konsep teori dan sebagainya, tetapi sungguh-sungguh bekerja, berjalan, bergerak. Seperti yang Tuhan Yesus juga kerjakan. Kita tahu karyanya yang luar biasa di atas bukit Golgota. Nah, Paulus juga menyadari ini. Dan kesadaran ini membangkitkan dua hal. Yang pertama, ketegasan untuk tidak menodai pelayanan dengan motivasi-motivasi yang tidak murni. Kedua, Rasul Paulus bersungguh-sungguh agar Injil dapat diberitakan dengan cara yang membuat pendengarnya memahami dengan benar tentang kebenaran firman Tuhan. Kemudian Bapak Ibu jemaat, jika dalam kenyataannya masih ada juga orang yang tidak menerima Injil, bagaimana kita harus menerima pelayanan itu? Di mata manusia, manusia begitu mudah menilai pelayanan seseorang. Pelayanan sejati adalah mewartakan kemuliaan Kristus. Maka Paulus tidak pernah menonjolkan dirinya. Ini menegaskan ulang perbedaan prinsip pelayanan Paulus dibandingkan dengan hamba-hamba Tuhan palsu yang justru menonjolkan diri mereka untuk mencari-cari keuntungan-keuntungan pribadi yang besar. Perhatian Paulus bukan dipusatkan kepada upaya untuk membuat orang mengagumi dia,
tetapi dia fokus kepada kesetiaan melayani Kristus agar Kristus dinyatakan dengan terang. Ia juga pernah berjumpa dengan terang kemuliaan Kristus di jalan menuju Damaskus. Dan kemudian dia terus berharap bahwa melalui pelayanannya orang pun akan kembali berjumpa dengan terang Kristus yang sudah dilihatnya. Bapak Ibu jemaat, kerap kali hal ini sulit untuk dilaksanakan sebagai orang yang percaya. Kita sering merasakan adanya kesenjangan antara si pembawa firman dengan dunia ini. Ada juga yang membawakan firman hanya untuk menyenangkan orang-orang tertentu saja. Bahkan membawakan firman hanya untuk memuaskan apa yang mau disampaikan secara pribadi. Ini adalah cengkraman iblis yang makin kuat, yang mau menyerang gereja dalam penginjilannya. Penginjilan yang terjadi selama ini membutuhkan manusia-manusia yang kuat di dalam iman kepada Tuhan. Sedikit tantangan yang datang tidak akan membuat redup semangat kobaran api pelayanan bagi Tuhan. Paulus menyadari bahwa pelayanan itu diterima dari kemurahan Tuhan. Karena itu dia perlu pelihara apa yang sudah Tuhan percayakan kepadanya. Kristus yang menjadi pokok pemberitaan Paulus. Maka Paulus memberitakan Kristus dengan penuh integritas yang benar. Meski demikian, meskipun ada orang yang menutup dirinya terhadap pelayanan Paulus, namun itulah orang-orang yang memang akan binasa. Paulus sadar akan dirinya, dia hanyalah bejana tanah liat yang dipakai untuk menyampaikan harta yang mulia itu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Begitu berat pengalaman telah dia lalui sebagai akibat dari percayanya bagi Kristus. Dia ditindas, dia dianiaya, dia dihempaskan, dan seterusnya dalam ayat 8-9. Namun lihatlah bagaimana kemenangan Paulus. Dia katakan dia tidak terjepit, dia tidak putus asa, dia tidak ditinggalkan sendirian, dan dia tidak binasa. Ketika dia menderita, itulah kebahagiaannya. Karena penderitaannya bukan penderitaan biasa, tetapi penderitaan di dalam Kristus. Sungguh bahagia. Jadi Bapak Ibu, masing-masing kita dengan salib yang kita pikul, marilah tetap percaya. Jangan pernah takut, jangan gentar. Apabila kita tetap ada di dalam Tuhan, maka penderitaan sekalipun tidak akan membuat kita ditinggalkan oleh Allah. Begitu berat kehidupan seorang hamba Tuhan yang sejati. Adakah kita harus mengeluh dalam setiap pelayanan? Renungkanlah kasih Tuhan. Doakanlah setiap pelayanan Tuhan, agar kita sungguh-sungguh fokus hanya kepada pemberitaan kasih Kristus. Ingatlah, tugas hamba Tuhan, tugas kita semua sebagai orang percaya, bukan untuk menyenangkan hati kita, melainkan menyenangkan Allah Bapa di sorga. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap.
Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara jemaat, marilah kita membaca penetapan perjamuan kudus yang terambil dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 36. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara-saudara, demikianlah kita akan makan roti dan minum anggur dari cawan ini untuk mengucap syukur kepada Dia dan menyatakan persekutuan kita dengan Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi keselamatan kita, supaya kita yang telah makan roti dan minum anggur sebagai lambang pengorbanan Yesus untuk kita dan menyatakan persekutuan kita dengan sesama dalam kasih yang murni dan benar untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita menyanyi Batu Penjuru Gereja dan seterusnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti sorga yakni Yesus Kristus, janganlah kita melihat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus di sorga sebagai pengantara kita kepada Bapa. Sebab itu, marilah karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Mari berdoa.
Bapa di dalam surga, kami datang mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan kami boleh mengikuti perjamuan kudus hari ini. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Kami mengingat bagaimana kasih Tuhan Yesus yang sudah merelakan dirinya, tubuhnya tercabik-cabik demi memberikan keselamatan bagi seluruh dunia dan manusia. Kami rindu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, bersama dengan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap duduk sehidangan dalam meja perjamuan Tuhan di rumah kami masing-masing. Berkatilah anak-anak-Mu Bapa. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah kamu semuanya. Ingat dan percayalah kepada Yesus Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya untuk dosa kita. Cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah kamu semua. Ingat dan percayalah kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita oleh darah-Nya. Yohanes pasal 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yesus, ku berlindung air hayat Golgota, pancaran yang yang ku muliakan.
Jemaat Tuhan, marilah kita bersama dengan semua gereja, seluruh orang yang percaya di muka bumi ini mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur. Kita akan ajak firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan memuji apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala, mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang telah melayakkan kami untuk boleh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan, bahkan lebih dari itu, Engkau telah melayakkan kami untuk boleh mengikuti perjamuan kudus di rumah kami masing-masing, dengan apa yang boleh kami sediakan. Tuhan, kiranya persekutuan yang boleh kami ikuti ini hari ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami tidak hanya terus-menerus mengingat berkat, meminta berkat, tetapi kami harus punya kewajiban, yaitu memikul salib. Kami harus punya tanggung jawab orang percaya untuk tetap setia taat, bahkan sampai mati seperti yang Yesus ajarkan dalam hidup kami. Bapa, kami menyerahkan persembahan kami yang telah kami kumpulkan, setiap keluarga, setiap pribadi yang selalu taat, setia, membawa persembahan, membawa keberadaan hidupnya di hadapan Tuhan. Mari Engkau berkati Bapa, curahkan berkat damai sejahtera atas mereka.
Limpahkan kasih sayang-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam berbagai kesusahan hidup. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan beri jalan yang baik ketika mereka mengupayakan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tolong Tuhan, bukakan jalan. Kami berdoa juga Engkau kiranya cukupkan keberadaan hidup anak-anak-Mu. Berdoa untuk anak-anak sekolah yang masih mengikuti pembelajaran di rumah melalui online. Beri semangat baru, senantiasa mereka boleh bersukacita dan bersemangat untuk melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas sebagai anak-anak sekolah. Berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu yang sakit dalam masa pemulihan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Jusen Purba, Bapak Parulian Simanjuntak, Bapak Hengki Toar, Bapak Wasna Suyatna, Ibu Mary Hutahuruk, juga Bapak Jimmy Kuntak, Ibu Lili Sumarni, Jovanes, bahkan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin terbaring sakit, lemah, tak berdaya. Tuhan tolong, berikanlah kesembuhan bagi mereka. Kuatkanlah iman percaya mereka Tuhan. Apalagi di masa-masa ini kami banyak mendengar berita duka, berita banyak orang mengalami sakit. Tuhan ajarkan kami untuk tidak mundur dalam iman percaya kepada Tuhan, tetapi kami setia mengikut Engkau. Mungkin ketika kami pun harus menyaksikan berbagai penderitaan dan pergumulan ini, disitulah sebetulnya kami memeriksa diri kami. Mohon Engkau ampuni bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau sertai Tuhan, pulihkan keadaan kami. Banyak orang yang menderita, banyak orang menangis, banyak orang merasa begitu berat menghadapi situasi pandemi saat ini. Tuhan, tolonglah dengan uluran kasih-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu, memberkati bangsa ini Tuhan, pemerintah kami, para relawan. Kami berdoa bagi TNI, Polri, aparat keamanan, juga teristimewa bagi garda terdepan, para medis, dokter, suster, perawat, mereka yang setia melayani di rumah-rumah sakit dan di rumah-rumah di mana ada orang-orang sakit. Tuhan, lindungilah mereka. Kami percaya pekerjaan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia apabila kami sungguh-sungguh mengasihi orang-orang sekitar kami. Berikanlah kami kesadaran untuk tetap taat kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah kami, supaya kami menjaga keselamatan kami, keluarga, saudara-saudara, tetangga, dan semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan bagi jemaat Gemindo Zebaot. Kami juga rindu berdoa bagi saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ibu Afang, Ibu Suyatmi Selamat, Ibu Teresia Kere, Bapak Hengki Toar, Ibu Sylvia Rosso, Bapak John Moniung, Ibu Siti Munawaro, Bapak Wasna Suyatna, Ibu Mary Suyatna, Ibu Mary Hutahuruk, Ibu Pendeta Yulin Rumambi, Bapak Oscar Tumbol, Ibu Diaken Oktavina Ramli Tumbol, bahkan Ibu Tung Suenio, dan juga Bapak Parulian Simanjuntak. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, senantiasa pelihara mereka di masa-masa usia lanjut ini. Mereka punya kehidupan senantiasa bersukacita bersama dengan anak-anak cucu yang mereka kasihi. Kuatkan mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan.
Kami juga berdoa bagi jemaat yang bersukacita untuk segala berkat Tuhan yang tidak dapat kami ungkapkan. Engkau kiranya memberkati. Ajarkan kami sebagai jemaat Tuhan untuk saling menguatkan, saling memperhatikan, saling menopang, saling mendoakan, saling memelihara kehidupan yang baik di antara kami. Tuhan berkati juga pelayanan yang ada di Jemaat Sebaot, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan berkati mulai dari ketua majelis jemaat, juga semua anggota majelis lainnya. Bahkan pengurus kategorial dan seluruh jemaat Tuhan, kami semua ada pelayan-Mu Tuhan. Kiranya diberi kemampuan, berkomitmen iman untuk setia kepada Tuhan, untuk boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dalam gereja Tuhan ini kami bersyukur ada orang-orang yang mau membantu, menjadi donatur, mereka memperhatikan keberadaan gereja ini. Engkau berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Kuatkan iman percaya mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan. Bahkan Tuhan menolong bila ada pergumulan yang mereka hadapi, sakit penyakit Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk Gemindo, secara khusus sinode, para pendeta-pendeta, penatua yang ada melayani, bahkan seluruh jemaat Gemindo di Indonesia ini Engkau berkati senantiasa. Biarlah apa yang kami kerjakan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah kami Tuhan, yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya penolong, satu-satunya juru selamat yang hidup dan yang memberikan kami kehidupan yang baik, bahkan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sebabnya
sebabnya dosaku. Terbitlah pengharapan, tolongan Tuhanku. Kendati jalanku disusahkan, Yesus pedoman hidupku, beri aku menang. Selalu aku sembahyang, ya Tuhan pimpinlah. Selalu aku sembahyang, ya Tuhan pimpinlah. Ya Tuhan pimpinlah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pergilah dengan damai, lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.